Biar cepat seru di sini, nah kali ini kita akan prediksi apa sih yang akan terjadi di chapter 1117 nanti, di mana beberapa preview nih yang sudah diberikan oleh para leaker berkata kalau isi chapter ini adalah sejarah mulai semakin terungkap. Apa yang akan menjadi kesimpulan dari event terbesar dalam sejarah? Yang apakah ini akan menjadi chapter terakhir nih sebelum siaran global dari Vegapunk akan dihentikan atau diintercept oleh para Gorosei yang lokasinya menurut Yok sudah sangat pasti sekali jika berada di Ancient Robot. Nah, tapi kira-kira seperti apa lanjutannya? Sebelum itu, kalian bisa bantu Devil Nomi untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, pertama kita akan membahas dulu nih terkait bajak laut Roger yang dimention oleh Vegapunk yang menjadi penutup dari chapter lalu. Kenapa mereka setelah mengetahui semua sejarah yang terjadi di Void Century, tetapi sudahnya tidak melakukan apa-apa? Kenapa mereka malah menghilang di telan bumi dan hanya terdiam? Dimana hal ini pun sudah terkonfirmasi langsung ya di chapter 507 ketika cerita dari Rayleigh kepada kru dari topi jerami saat Robin bertanya kepada Rayleigh, apakah kamu mengetahui apa yang terjadi di abad yang hilang? Dan Rayleigh pun menjawab jika dia dan semua krunya tahu semua yang terjadi selama abad tersebut. Mungkin satu pertanyaan saya sih, kira-kira dari mana ya Vegapunk tahu kalau ada seseorang yang berhasil sampai ke pulau terakhir alias Loftel, maka dia akan mengerti atau mengetahui semua informasi lengkap tentang abad dari Void Century. Apakah Vegapunk pernah berurusan sedikitnya dengan kru dari bajak laut Roger, makanya dia tahu nih ada apa di pulau Loftel? Tetapi satu yang pasti adalah Vegapunk tidak tahu apa-apa tentang Void Century selain apa yang sudah dia teliti sendiri saja oleh Poneglyph dan sisa-sisa dari Ohara. Nah, tapi yang akan menjadi pertanyaan kita semua adalah kenapa Roger berkata jika dia terlalu cepat dan akhirnya tidak melakukan apa-apa? Oke, mungkin kalau kita mundur ke chapter 968, di situ Roger berkata kalau mereka terlalu cepat. Ya, kenapa terlalu cepat? Memang masih belum terkonfirmasi lengkap sih kenapa terlalu cepatnya, dan malah banyak yang merasa kalau ini benar-benar informasi yang masih belum terungkap alias masih misteri. Padahal sebenarnya kita sendiri pun sudah mendapatkan banyak sekali spill terkait apa yang sebenarnya menjadi alasan bagi Roger sampai berkata seperti itu. Dimana hal yang diingat Roger nih terkait cepat lambat itu adalah ketika dia bertanya ke Madam Charlie yang masih bocah pada saat itu, dia bertanya kapan Ratu Mermaid akan lahir, dan dijawab dia akan lahir dalam waktu 10 tahun. Dimana hal ini pun nyambung dengan apa yang Roger dengar di dalam lautan saat para Neptunian alias para Sea King tingkat tertinggi mereka saling ngobrol kalau ratu mereka akan lahir dalam waktu 10 tahun dan butuh menunggu selama 15 tahun sampai dia cukup dewasa. Ya benar, ini adalah alasan paling utama kenapa Roger berkata kalau mereka ini terlalu cepat, karena bukankah buktinya salah satu ancient weapon yang menjadi kunci penting nih menurut kata-kata Vegapunk dalam keberjalanan The Great War selama 800 tahun masih terus berlanjut karena ancient weapon masih ada sampai saat ini, yang berarti butuh sekiranya 25 tahun sampai waktu yang ditentukan alias sampai semua ancient weapon siap untuk digunakan kembali. Yang bukankah timelinenya pun tepat banget nih, sekarang adalah waktu timeline 25 tahun sejak terakhir kali Roger sampai ke pulau Loftel. Nah, dimana tadi adalah dari satu sisi yang terlihat dan Roger pun rasakan tentang Poseidon dari Ratu Mermaid yang masih belum ada pada saat itu, tetapi di sisi lain juga sebenarnya ada beberapa hal lain nih yang saling berhubungan dengan mereka yang terlalu cepat seperti ancient weapon lain yang ada di lokasi dari nakama Roger sendiri, yaitu Wano Kuni alias Pluton. Dimana salah satu cara untuk mengaktifkan Pluton seperti yang kita tahu dengan membuka batasan Wano Kuni alias dinding-dinding tebing luar biasa tinggi nih yang mengelilingi pulau tersebut, dan tentu saja cara utamanya adalah pasti menggunakan Zunisa untuk membantu mereka membuka batasannya. Tepatlah seperti perkataannya di akhir arc dari Wano Kuni, kalau Momonosuke masih belum mau nih untuk membuka batasannya, makanya Zunisa pun akhirnya kembali lagi dan pergi dari Wano Kuni dengan mempercayai kata-kata dari Momonosuke.
Momonosuke tersebut. Hal ini pula diiyakan oleh Gorosei yang bilang kalau ada orang cerdik di Wano Kuni yang masih belum mau untuk membuka batasannya. Nah, di mana 25 tahun yang lalu Momonosuke masih berusia 3 tahun, dia ini masih seorang bocah nih yang tentu belum bisa untuk mengontrol Zunisha, yang dalam kata lain, lagi-lagi Ancient Weapon kedua pun tidak bisa diaktifkan atau Roger gunakan. Yang hal ini pun akhirnya diiyakan oleh Oden sendiri, makanya dia sangat kekeh sekali berkata kepada pengikutnya yaitu para Akazaya dengan bilang kalau kita harus membuka batasan negeri Wano Kuni dan terus penjaga negeri Wano sampai kedatangan dari Joy Boy. Nah, tentu saja hal-hal ini gak akan diketahui oleh Vegapunk karena perspektif tadi cuma ada di pihak internal dari bajak laut Roger. Makanya dari perspektif Vegapunk dia cuma bilang kalau bajak laut Roger ini menyerah dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Yang sebenarnya inilah alasan utama kenapa Roger pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke Angkatan Laut dan menyalakan obor untuk diserahkan ke generasi selanjutnya. Ya, ibarat estafet lah apa yang harus dilakukan oleh generasi selanjutnya dalam menemukan One Piece. Yang tentu saja saya yakin juga hal ini dia lakukan atas dasar ini Roger ini tahu dan dia pun mengerti, ya, atau mungkin setidaknya dia berharap lah dengan usianya yang tidak akan lama lagi bersama orang-orang di masa lalu, bahkan sejak era Joy Boy, bahwa nanti akan lahir lagi Joy Boy di masa depan yang akan membebaskan dunia ini dan siap untuk mewarisi semua hasrat yang ada. Yang bahkan seseorang seperti Toki pun mengaku kalau dia pergi dari masa lalu dan pergi ke masa kini hanya agar lagi-lagi dia bisa melihat Joy Boy yang baru nih yang akan menjungkir balikan dunia ini dan siap untuk membawa hal yang terwariskan selama beberapa abad, yaitu Dawn of the World. Dan apakah kira-kira Dawn of the World tersebut? Ya, lagi-lagi hal yang kami yakini dari berbagai teoris yang ada sih, tentu saja kita membicarakan tentang kehancuran dari satu hal masif yang bernama Red Line dan menghilangkan semua arus buruk yang terjadi di lautan Grand Line hingga lautan menjadi satu, dan itulah yang akhirnya diimpikan oleh Sanji tentang All Blue yang pasti kalian udah sering banget lah mendengar akan hal ini. Nah, kalau kita mau menghubungkan dengan beberapa event yang Vegapunk katakan tentang dunia akan tenggelam, sebenarnya kita bisa memiliki dua opsi yang ada nih. Pertama, kalau Red Line ini dihancurkan hanya dalam artian tembok-temboknya akhirnya terjatuh ke dasar lautan, ini akan persis seperti yang Vegapunk katakan kalau dunia akan tenggelam. Karena ingat nih, Red Line yang setinggi itu banyak bagian yang masih ada di atas permukaan laut, jadi pasti kalau jatuh, boom, air laut akan semakin naik setinggi yang pastinya akan luar biasa. Nah, di mana opsi kedua adalah kalau senjata Ancient Weapon benar-benar sangat mutakhir, sangat masyhur sekali, dia bisa menghancurkan Red Line secara utuh sampai berkeping-keping, dalam artian Red Line ini meleleh pola menjadi nothing. Kalau ini terjadi, barulah lautan yang mungkin naik sebelumnya selama 200 meter ketika masa Void Century itu akan kembali normal. Karena lagi-lagi seberapa dalam Red Line ini berada di bagian dalam laut dan mengelilingi dunia, jadi pasti seberapa tinggi air laut naik yang mungkin sampai 200 meter tersebut. Lagi-lagi hal tersebut karena adanya tembok besar yang berdampak untuk kenaikan volume dari air laut, dan ketika hilang, sudah pasti volume air lautnya akan kembali berkurang dan mungkin kita akan melihat bagaimana dan lokasi dari Ancient Kingdom yang sudah tenggelam, yang entah nih apakah itu hanya ilustrasi atau mungkin memang benar Ancient Kingdom yang kita lihat di chapter 1115 kemarin yang berada di dalam lautan. Dan kalau kita kembali lagi nih ke masalah Roger yang bilang, oh Joy Boy, aku harap ingin lahir di era yang sama denganmu, dan banyak juga dari kita yang mengasumsikan kalau Roger membicarakan tentang Joy Boy di masa lalu yang memberinya semua harta karun tersebut di pulau terakhir. Tetapi bagaimana jika Roger juga bermaksud membicarakan Joy Boy di masa depan yang mungkin dia ingin melihat seseorang akan menjadi nikah nih dan bawa tawa lebih jelas lagi kepada seluruh dunia. Yang sebenarnya kalau kita mau main cocok logi, hal ini akan nyambung dengan Roger yang bilang jika anaknya lah nanti yang akan menemukan One Piece kelak. Yang berarti sebenarnya Roger juga bahkan tidak menemukan One Piece dari kata-kata tersebut. Yang dalam artian One Piece ini masih belum ada yang menemukannya sampai sekarang. Yang lagi-lagi kita memang masih belum tahu apa sebenarnya wujud dari One Piece ini. Dan jika ini menyambung ke apa yang dilakukan Shanks 12 tahun lalu, dia datang ke desa Fuchsia, daerah Luffy kecil yang di situ juga bukankah kita mengetahui terdapat anak dari kaptennya yaitu Roger alias Portgas di S yang tinggal di pulau yang sama. Namun sayangnya S ini terdiam di daerah pegunungan bersama Down. Yang apakah tadinya buah iblis gomu-gomu ini mau diberikan kepada anak
dari Roger yaitu es agar dia menjadi the next Joy Boy. Namun naas nih malah dimakan bocah Luffy di bar tersebut, yang dari situlah pada akhirnya Shanks bertaruh kalau Luffy akan menemukan One Piece. Dan tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang apa sih One Piece tersebut dan kira-kira bagaimana One Piece ini akan tamat di akhir nanti, ada beberapa teori menarik nih tentang bagaimana serial ini akan selesai, yang bahasan lengkapnya pun sudah saya bahas di video terpisah ini, yang kalian bisa langsung gaskan lah. Kalau kalian suka tentang mega teori yang super deep dan bahkan super lengkap sekali, langsung klik kartu di atas kanan. Jangan lupa pada cabut buat kalian juga nih yang lagi cari desain untuk sang raja bajak laut kita alias Goldie Roger, dengan desain ikonik ini saat dia tertawa ketika sampai ke Pulau Loftel. Dan speech terkenalnya terkait Destiny, Dream, and Fate di bagian depan. Yuk miliki sekarang, pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga loh. Buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari DNA Merchandise ada dalam perusahaan kita untuk meningkatkan status wibu, karena wibu juga bisa keren, anjay. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.